Masih bergabung secara daring narasumber kami, 3 narasumber. Yang pertama Pak YK, anggota Ombudsman RI, Bapak Sudaryono, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dan anggota Komisi 6 DPR RI, Bang Andre Rosiade. Saya mau ke Pak YK dulu. Pak YK, dengan kelangkaan yang terjadi saat ini minyak goreng di pasaran begitu, sudahkah ada komunikasi yang dilakukan dengan pengusaha kelapa sawit? Apa yang mungkin mereka keluhkan dan apa yang membuat sehingga seolah dengan produksi yang sebenarnya berada di angka yang normal ini menjadi langka di pasaran begitu? Ya, Ombudsman tentunya berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk juga dengan pelaku usaha dari produsen CPO dan juga produsen minyak goreng. Yang jelas begini, Valen, bahwa DMO dan DPO itu pada intinya kebijakan di hulu, terus HET itu kebijakan di hilir. Nah, di tengah-tengah ini kan ada produsen minyak goreng. Nah, untuk membuat ketersediaan lancar itu, mestinya produsen CVO dengan produsen minyak goreng itu dikawinkan. Nah, terus yang kedua, fungsi pengawasan di rantai distribusi itu harus diperkuat. Nah, selanjutnya hal yang ketiga adalah sebetulnya pola intervensi kita ini harus diuji apakah tepat. Semua kemasan itu minyak goreng itu harus diintervensi. Nah, mengingat kebutuhan masyarakat itu dalam bentuk curah. Nah, pengamatan kami di lapangan selama hampir 3 kali ini, nah minggu depan kami akan mempublikasikan hasil yang terakhir. Nah, itu membuktikan berarti treatment yang selama ini dilakukan oleh pemerintah ini tidak berhasil dalam mengatasi kelangkaan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi dan Ombudsman berencana akan memanggil Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi terhadap kebijakan ini agar dalam waktu dekat mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif dan minyak goreng menjadi lebih terjamin ketersediaannya di lapangan. Kapan Pak rencana untuk melakukan pemanggilan? Ya, tentunya ada prosedurnya di internal kami. Rencana kami akan mengajukan minggu depan terkait dengan laporan informasi terkait dengan upaya investigasi pemeriksaan terhadap kebijakan ini. Untuk Pak Sudaryono, apakah sudah melakukan audiensi juga kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan, untuk membahas terkait kelangkaan minyak goreng yang sudah terjadi bahkan lebih dari 1 bulan ini? Kami itu sudah dari tahun lalu, Pak, ya, dari Desember tahun lalu kami sudah ketemu dengan Pak Mendak langsung, kami audiensi. Waktu itu sih belum ramai urusan minyak goreng, tapi kami sudah sampaikan bahwa aksi ini tolong Pak kami dilibatkan dan jangan membuat operasi pasar di pasar yang dilakukan oleh bukan pedagang pasar. Jadi akhirnya membunuh pedagang pasar, itu poin pertama. Yang kedua, tindak lanjut dari audiensi itu kami sudah jumpa dengan Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kami sampaikan itu sudah memasuki masa kelangkaan minyak goreng. Nah, kami sudah sampaikan, Pak, minyak goreng langka di masyarakat, kami tolong dilibatkan. Sehingga adalah janji-janji yang tadi disebutkan oleh Mbak tadi, misalnya pedagang boleh retur, harga yang mahal bisa ditukar, kemudian distributor bisa dihubungi, jalur-jalur itu dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini, kondisi di lapangan sama seperti yang tadi diberitakan di Kompas TV bahwa ya kondisinya langka gitu. Jadi masyarakat harus antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Kemudian ada praktek bundling, ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Eka, betul. Itu merugikan kami karena mereka belanja ke retail modern, kemudian boleh beli minyak goreng tapi harus beli yang lain misalnya. Itu kan tidak adil. Ya, ada shifting di situ yang sangat merugikan kami dari pedagang pasar. Setelah kami rilis surat terbuka 3 hari yang lalu, sampai sekarang juga tidak ada respon, tidak ada dari Kementerian Perdagangan misalnya menghubungi kami, memanggil dan seterusnya, kami juga tidak ada. Sejauh ini yang respon dari Watimpres, kami minggu depan diundang untuk diskusi misalnya dengan Watimpres untuk membicarakan langkah-langkah dan dilibatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan minyak goreng ini. Tapi sekali lagi kami itu tidak juga genit misalnya harus dipanggil dan diajak bicara, enggak. Yang penting adalah barangnya ada di lapangan, mudah diakses oleh pemerintah, dan satu yang paling penting, barang itu diakses melalui jaringan pedagang pasar tradisional. Kami tidak anti retail modern, tidak anti, selama retail modern itu mendapatkan perlakuan yang adil dengan pedagang tradisional. Ya, ingat ya kan, kalau
kalau pemerintah kami tegas ya, kalau negara dengan dalih misalnya retail modern itu dari sisi administrasinya lebih rapi, kemudian lebih akuntabel dan seterusnya, ya berarti negara kalah dengan swasta begitu. Nah, karena apa? Karena 16 juta pedagang tradisional ini siapa yang bina? Yang bina adalah negara melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, Dinas UMKM, Dinas Perdagangan di provinsi dan kabupaten. Nah, kalau semua diserahkan ke retail modern kan itu satu tidak berkeadilan, yang kedua di mana kehadiran negara gitu. Itu yang kami. Jadi memang yang diharapkan adalah proses distribusi, rantai distribusi ini adalah mengenai atau kena gitu terhadap jaringan pedagang pasar tradisional yang diutamakan daripada mengutamakan pihak retail modern. Nah, Bang Andre ini melihat hal-hal yang sudah disampaikan oleh terutama Pak YK begitu tentang sejumlah hal yang sudah dilakukan, komunikasi yang sudah dilakukan terhadap pelaku usaha kelapa sawit begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih solusi yang diharapkan bisa diambil pemerintah terutama dalam jangka pendek ini ya, mengingat kita juga sudah mau memasuki bulan Ramadan, jangan sampai minyak goreng ini jadi sorotan utama lagi. Ya, jadi gini Mbak Valen, yang perlu kita garis bawahi adalah satu, kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat apa? Adalah rakyat bisa mendapatkan minyak goreng secara gampang dan murah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Nah, untuk itu tentu yang akan kami lakukan dalam rapat kerja Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, kami akan minta ketegasan pemerintah. Ketegasan pemerintah itu apa ya? Tentu dengan situasi yang berlarut-larut sekarang, ya kita akan usulkan pemerintah untuk melarang ekspor CPO dan ekspor minyak goreng sampai harga stabil dulu di dalam negeri, lalu barang-barang minyak goreng ini bisa gampang didapatkan oleh masyarakat. Dan tentu tadi masukan dari Pak Sudaryono bahwa untuk distribusi jangan hanya melibatkan retail modern, tapi juga pengusaha-pengusaha di pasar tradisional juga harus dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan rasa keadilan. Jangan hanya kepada konglomerasi diberikan kesempatan menjual, tapi kepada rakyat kecil pun juga harus diberikan. Nah, inilah yang akan kami lakukan dalam rapat kerja Komisi 6. Kita akan sampaikan pada Pak Menteri untuk bertegas-tegas dengan pengusaha kelapa sawit, bertegas-tegas kepada pengusaha produsen minyak goreng. Ini soal sederhana ya, soal leadership, soal nyali, soal ketegasan dan keberpihakan pemerintah. Ya, ini kita uji pemerintah sekarang. Dan saya minta ini pelajaran bagi kita, urusan minyak goreng saja 6 bulan kita tidak bereskan. Jadi juga dalam kesempatan ini sebagai anggota DPR saya juga mengimbau kepada pejabat pemerintah, urusan minyak gorengnya saja kita tidak beres, lupakanlah soal urusan penundaan pemilu yang sangat merugikan rakyat itu. Itu penting juga kita ulang-ulang gitu. Supaya juga rakyat tahu urusan minyak goreng yang ngeberes, masa urusan penundaan pemilu masih ada oknum pemerintah yang ngoceh-ngoceh di kanan dan kiri gitu loh. Mari kita berpihak kepada rakyat, selesaikan urusan minyak goreng. Di depan kita bukan hanya minyak goreng, Mbak, ada kedelai, ada daging, sembako-sembako lain juga mengikuti ya. Gandum, urusan Ukraina dan Rusia akan menyebabkan gandum kita akan naik sebentar lagi. Jadi ini PR begitu banyak bangsa ini ya. Ini tugas kita bersama, mohon doanya insya Allah setelah 15 Maret Pak Mendak langsung kita akan panggil, kita pastikan Komisi 6 akan gaspol Menteri Perdagangan. Kita akan sampaikan, Menteri Perdagangan butuh dukungan kita berikan dukungan politik. Siapapun kita bulldozer untuk kepentingan rakyat. Seperti itu Mbak Valen. Oke, kami tunggu nanti hasil daripada pemanggilan kepada Pak Mendak setelah tanggal 15 Maret nanti. Pak YK, jadi apa rekomendasi yang akan diberikan Ombudsman kepada pemerintah, terutama ini juga menjadi gambaran pihak DPR sebelum nantinya melakukan pemanggilan terhadap pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan? Ya, rekomendasi tentunya itu nanti tahap akhir setelah dilakukan berbagai macam upaya pemeriksaan. Yang jelas hari ini selama 1 bulan ini kami mengumpulkan berbagai macam informasi di lapangan dan kami juga memantau kondisi di lapangan. Masalah-masalah, problem-problem sudah teridentifikasi semua. Nah, tinggal ada beberapa hal yang harus kami konfirmasi dan harus kami tanyakan, dan itu kami harus memanggil Menteri Perdagangan dalam waktu yang secepatnya. Mudah-mudahan minggu depan suratnya sudah bisa kami layangkan sehingga sebelum Ramadan sudah ada hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas terkait dengan lebih pastinya jaminan ketersediaan minyak goreng ini.
Oke, pengawasan terutama ini tetap harus berjalan agar nanti memang tidak terjadi atau kelangkaan minyak goreng ini tidak berlangsung lama. Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang memang banyak sekali komoditas yang kemudian tidak dipungkiri akan menaikkan harganya sedikit untuk perbaikan ekonomi mereka. Terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak sudah membagikan informasi kepada kami, sudah meluangkan waktunya kepada Sapa Indonesia Akhir Pekan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada anggota Ombudsman RI Pak YK Hendra, kemudian Pak Sudaryono, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dan Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI. Terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat selalu untuk Anda. Sama-sama.